Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Pronoto. Kami dari kelompok 10 K03 EL3012 Sistem Mikroprosesor yang diampu Bapak akan mendemonstrasikan hasil dari tugas besar kami yang bertajuk Sistem Otomasi Pertanian Presisi dan Rumah Kaca berbasis mikrocontroller yang kami beri nama PK. PK memiliki kepanjangan Precision Farming Ecosystem Keeper and Key Automation. Tujuan dari precision farming kami ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya secara presisi, supaya tidak ada sumber daya yang dibuang secara boros atau sia-sia. Kami menggunakan berbagai sensor dan aktuator untuk memastikan bahwa farm kami dapat berfungsi secara baik tanpa menghabiskan sumber daya yang berlebihan. Berikutnya kami akan menjelaskan rangkaian yang sudah kami buat, serta cara kerjanya dan test case masing-masing. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait skema rangkaian yang kami pakai dalam implementasi tugas besar kali ini. Kita menggunakan 3 buah adaptor untuk mempower ESP32, keempat aktuator yang digunakan, serta ESP32KM sebagai sistem monitoringnya. Nah, jika dilihat pada awal rangkaian, untuk pada awal input daya, diletakkan sebuah kapasitor yang akan berfungsi sebagai pemberi energi jikalau tiba-tiba dayanya mati, agar keempat aktuator bisa tetap menyala selama beberapa detik. Kemudian ada beberapa sensor yang digunakan untuk sensing variabel. Di antaranya adalah sensor untuk mensensing humidity dan temperatur, yaitu DHT22, sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, yaitu BH1750, sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah, yaitu moisture sensor, dan sensor untuk mendeteksi level air. Digunakan pula 4 aktuator yang akan berjalan sesuai variabel yang disensing. Di sini kami menggunakan servo, LED, Kemudian kami juga menggunakan water pump, dan kami juga menggunakan LCD yang fungsinya adalah untuk interfacing. Kami juga menggunakan kipas yang nanti akan terhubung dengan suhu dan kelembapan udara. Nah, untuk memastikan rangkaian kami ini aman dalam proses operasinya, kami menggunakan beberapa komponen elektronika. Contohnya di sini kami menggunakan resistor. Resistor di sini fungsinya adalah sebagai current limiting resistor untuk membatasi atau menjadi perantara antara dua komponen berbeda yang mempunyai tegangan operasi berbeda. Ada yang menggunakan 5 volt dan ada yang menggunakan 3,3 volt. Kemudian kami juga di sini menggunakan relay yang fungsinya adalah untuk menjadi pengendali aktuator. Karena di sini ada beberapa aktuator yang berbeda, relay ini berfungsi untuk memberitahu yang mana yang akan beroperasi. Kemudian kami juga menggunakan di sini ada dioda flyback. Karena kita mengetahui bahwa kita menggunakan motor di sini, yaitu kipas. Apabila kita mematikan sistemnya, supaya tidak terjadi EMF atau electromagnetic force ketika sistemnya mati, yang bisa merusak SP32, maka kita menggunakan dioda flyback seperti ini, yang merupakan aplikasi dari apa yang kami pelajari di mata kuliah sistem mikroprosesor. Gitu. Berikutnya setelah ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana setiap sistem yang sudah kami buat, test case-nya masing-masing, dan bagaimana precision farm kami ini bisa bekerja secara terintegrasi. Berikut PK kami nyalakan. Baik, sistem sudah tersambung dengan WiFi, maka kita nyalakan sumber aktuatornya. Sensor cahaya yang kami gunakan ditujukan agar tanaman yang tidak terkena cahaya dapat mendapatkan cahaya dari aktuator LED yang kami gunakan. Baik, di sini ketika sensor cahaya tidak mendapat cukup cahaya, atau di sini parameter L-nya hanya bernilai 5, maka aktuator LED akan menyala. Dan ketika sensor diberikan cahaya, maka aktuator LED akan mati. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai test case kedua dari rangkaian PK kami, yaitu untuk mendeteksi soil moisture atau kelembapan tanah. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah tersambung kembali ke server. Di sini nilai moisture-nya itu di angka yang rendah, yaitu 955 WMA. Artinya tanah yang kami gunakan atau tanah
saat ini itu dalam kondisi basah atau lembab. Bisa dilihat di sini bahwa sampel yang kami gunakan itu masih banyak kandungan airnya. Kemudian kita coba pindahkan ke lingkungan yang lebih kering. Di sini kami menggunakan tanah yang kering. Kemudian angkanya naik. Bisa kita perhatikan di sini bahwa aktuator kami yaitu pompa air itu aktif. Airnya berkurang dan air di sini dia bertambah. Bisa dilihat di sini airnya mengalir. Dengan demikian kita bisa mengatur proses irigasi supaya tidak berlebih dan menggunakan sumber daya air secukupnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sensor DHT22 kami yang berfungsi untuk mendeteksi humiditas dan temperatur. Di sini, sebagaimana yang kita lihat, temperatur menunjukkan 29,2 derajat Celcius. Nah, jika temperaturnya sudah cukup tinggi, maka sensornya akan men-trigger sebuah aktuator dan akan menyalakan aktuator tersebut pada saat sudah melewati threshold temperaturnya. Dapat kita lihat di sini, ketika saya pegang, temperaturnya perlahan-lahan naik. Nah, dapat kita lihat ketika temperatur telah menyentuh 30 derajat Celcius, maka secara otomatis kipas akan menyala sehingga akan mendinginkan tanaman yang kita monitor. Baik, test case berikutnya adalah kita menggunakan sensor water level. Bisa dilihat di sini bahwa water level dalam air, artinya dia masih basah sehingga pompa airnya dalam kondisi mati karena airnya mencukupi. Nah, apabila water levelnya ini kita keringkan atau dalam kondisi kering misalnya, maka pompa airnya akan aktif dan airnya akan menyala. Apabila kita coba lagi, kita celupkan ke dalam kondisi yang basah, maka pompa air akan mati kembali. Oke, jadi di sini kita akan melihat ya apa sih gunanya dari ESP32 Chem ini. Jadi seperti yang kita tahu, ESP32 Chem ini kan biasanya untuk bentar. Jadi kalau kita reset di sini bakal ada terlihat streaming URL sama IP address dari ESP32 Chem ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke sini, sebentar. Kalau kita pergi ke website ini, sebentar. Nah, bisa terlihat bahwa sekarang ada kameranya. Jadi, apa sih guna kamera ini? Kamera ini tujuannya agar kita bisa melihat dari warna daunnya ini. Jadi, di kodenya sebenarnya ini adalah live streaming, fitur live streaming. Jadi, kami ada dua fitur. Yang pertama adalah di dashboard. Jadi kami bisa melihat foto terakhir yang diterima. Nah, ini tuh diambil setiap 10 detik sekali. Kenapa 10 detik sekali? Sebenarnya ini untuk data dummy doang. Kalau untuk kodenya sendiri pada bisa dilihat, kami itu sudah mengesetnya ada logika harian. Upload foto setiap 10 detik ini hanya untuk keperluan dummy test ini. Untuk logika hariannya, itu kami melihat dari cahaya, intensitas cahaya biar kelihatan, dan jamnya itu antara jam 10 sampai jam 2. Kenapa? Biar ada cahaya dari mataharinya, biar lebih natural cahayanya. Nah, itu jadi bakal diambil setiap hari dan akan dibandingkan tiap harinya. Apakah daun tersebut menguning, apakah daun tersebut terkena penyakit, bisa kita lihat dari sini. Namun, selain itu, kami bisa menggunakan live streaming. Kalau misalnya apa? Ya mungkin bisa dilihat bahwa grafiknya tidak sebagus itu, tapi bisa digunakan untuk keperluan monitoring secara real time. Yang ini untuk monitoring secara daily. Sekian. Baik, berikutnya kita akan mengetes fitur dari dashboardnya PK. Jadi apapun yang terjadi di dalam sistem kami ini akan terdeteksi dan terupdate otomatis ke dalam server yang sudah kami buat melalui Node-RED. Perhatikan di sini bahwa kami akan mengetes menggunakan salah satu sensor, yaitu sensor cahaya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, dalam kondisi gelap, LED-nya ini akan masih menyala. Kemudian ketika saya arahkan kepada cahaya, LED di sini mati dan sudah terupdate secara otomatis dari dashboard pada server. Perhatikan. Kemudian saya kembalikan lagi ke dalam kondisi yang LED menyala. Kemudian saya kembalikan lagi ke dalam kondisi LED-nya yang mati. Baik. Itu sudah mengonfirmasi bahwa dashboard kami berhasil dan terintegrasi dengan sistem kami secara offline. Terima kasih. Oke, dari teman saya tadi itu adalah kontrol secara otomatis dari sensor-sensor. Nah, kebetulan kami ada membuat juga
untuk bagian control mode. Ini tuh kita ngambil alih manual control. Nah, jadi kalau ini dihidupin, sensor-sensor reading di sini tidak akan diperdulikan untuk kebutuhan aktuatornya. Jadi di sini akan dilihat, misalnya saya toggle pump, maka ini akan hidup. Jika saya toggle pump lagi, ini kan kelihatan juga nih on sini. Jika saya toggle pump lagi, nah ini yang mati. Dan di sini juga menjadi off. Selain itu juga bisa untuk semuanya. Jadi ada fan bisa dihidupin, tuh hidup. Untuk LED, ini mati, ini dihidupin. Kemudian untuk servo, Nah, selain itu juga ada dibuat untuk fitur ambil foto sekarang. Jadi sebenarnya kalau untuk ambil foto dia bakal terlihat di greenhouse dashboard ini. Namun kebetulan tadi ESP3 webcam-nya melihat ke bawah. Nah, itu terupdate lagi ke ini. Jadi untuk dari foto-foto yang diterima di ESP3 webcam itu akan masuk ke PC saya. Jadi akan masuk ke galeri saya. Nah, jadi bisa dilihat di sini data-datanya itu diupdate setiap 10 detik sekali, semuanya ada. Untuk pengaplikasian servernya kami menggunakan Node-RED seperti yang sudah diajarkan oleh Kak Hilmi di dalam kelas. Jadi di sini kami menerima, ini data dummy ya sebenarnya ini, cuma kami tidak gunakan. Ini tuh real MQTT, jadi data-datanya dari sensor-sensornya. Kemudian ini untuk pengaplikasian dari switch button, pin button, ini untuk kontrol manual-manualnya. Dan kemudian ini untuk status-statusnya yang kemudian semua ditampilkan ke Node-RED ini. Itu semuanya pakai Node-RED ya. Ya, sekian presentasi dan demonstrasi dari kami. Ini maaf agak tergesa-gesa karena sudah malam di kampus keadaannya. Jam segitu Pak. Juga kami mohon indeksannya. Selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak sekeluarga. Selamat Natal, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.